Kucing meringis di atas papan, anaknya menangis dalam kubangan. Pahit manis roda kehidupan, tetap optimis dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Senang banget masih bisa untuk menemani kalian lagi dalam beraktivitas dan dalam hari-hari kalian ya. Nah, kali ini tuh aku mau susun cucian piring aku dulu yang udah aku cuci kemarin sore. Jadi teman-teman, kalau misalnya aku tuh udah dapat gitu ya konten di sore hari itu untuk satu video lah gitu. Biasanya di malam hari aku nggak ngonten lagi, aku tuh fokus istirahat. Tapi kalau misalnya nih pas aku di siang hari dapatnya itu kontennya itu kayak cuman satu setengah video lah gitu. Nah, otomatis untuk menggenapkan jadi 2 video, kadang tuh di malam hari aku sambung gitu kegiatan aku. Karena memang aku tuh pengen banget setiap hari tuh bisa dapat 2 video. Cuman semenjak renovasi ini terkadang itu aku cuman bisa bikin 1 video sih teman-teman. Cuman ya nggak apa-apa gitu ya. Karena terkadang itu kan memang ada juga waktunya di saat kita tuh nggak bisa ngonten gitu ya. Jadi ya udah tetap enjoy aja. Cuman alhamdulillah sih teman-teman, aku tuh kadang kan suka bikin stok video gitu ya dalam satu hari. Kadang malah kalau pas lagi semangatnya itu bisa bikin 3 video gitu ya. Jadi pas dalam satu hari nggak bisa bikin 2 konten ya tetap bisa upload dalam sehari itu 2 kali gitu teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku nyusun cucian piring aku tadi, di sini aku lanjut mau bikin minuman gitu ya buat Pak Tukang. Alhamdulillah Pak Tukang itu udah datang dan hari ini itu adalah progres renovasi di hari ke-16. Nah, siapa nih yang selalu ngikutin video aku dari renovasi hari pertama sampai hari ini boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Jadi sini seperti biasa aku bikinin Pak Tukang itu kopi hitam dan juga kopi saset buat Pak Suami. Karena Pak Suami itu nggak suka minum kopi hitam dan Pak Tukang nggak suka minum kopi saset. Jadi Pak Tukang itu pernah aku tanyain gitu ya, mau nggak Pak gitu ya. Kata Pak Tukang kopi hitam aja deh gitu ya. Jadi Pak Tukang itu lebih senang minum kopi hitam gitu teman-teman. Alhasil ya udah nggak apa-apa. Di sini aku kasih Pak Tukang kopi hitam gitu ya. Karena sesuai dengan permintaannya Pak Tukang, biar dia itu semangat kerjanya. Alhamdulillah sih teman-teman, Pak Tukang itu orangnya tuh ramah-ramah gitu ya, baik-baik gitu ya. Kalau kita itu mau tanya apa aja, mau sharing apapun gitu ya. Jadi Pak Tukangnya tuh kayak apa ya, kayak terbuka lah gitu teman-teman. Jadi Masya Allah pokoknya seneng banget. Aku tuh berharap aku nggak akan mengalami yang namanya itu drama pertukangan gitu ya. Aku berharap semuanya itu lancar sampai akhir nanti. Oh ya teman-teman, kemarin itu ada lagi nih yang nanya sama aku ya, Bun, luasnya berapa Bun yang lagi dibangun gitu ya. Jadi aku tuh bikin bangunan yang baru sekarang itu 10 kali 4,5 meter teman-teman. Cuman kan nggak semuanya dapur gitu ya. Ada kamar mandi juga, ada laundry room juga gitu ya. Terus ada dapur dan juga ada ruang tamu gitu ya. Jadi disekat gitu teman-teman antara dapur dan ruang tamu. Cuman memang dapur itu memang lebih luas gitu teman-teman. Karena jujur aku pribadi itu lebih senang dapur yang luas. Karena apa? Karena jika nanti misalnya nih ada acara gitu ya, atau ada kegiatan-kegiatan apa di rumah, itu kan kalau misalnya dapur itu agak lega, itu kan enak gitu. Oke deh teman-teman, kita balik ke videonya dulu. Tadi udah beres bikin minuman buat Pak Tukang. Aku juga udah nyiapin gorengan gitu buat Pak Tukang. Kadang itu sih suka aku kasih roti gitu ya, kadang juga gorengan. Tapi ternyata tetap aja Pak Tukang itu katanya nggak terlalu pemakan teman-teman. Kadang juga aku suka ngasih cemilan gitu, kadang malah nggak habis gitu. Kadang juga si Twin yang ikut nyemilin gitu teman-teman. Karena Pak Tukang itu katanya kalau makan pun sedikit gitu teman-teman. Jadi kalau nyemil-nyemil juga kadang tuh cuman sedikit gitu ya. Tapi ya tetap ya, walaupun mereka itu ngambilnya cuma sedikit, tetap kita sebagai yang punya rumah gitu ya, inisiatif buat ngasih Pak Tukang itu ya cemilan gitu ya. Mau dimakan sampai habis atau enggak ya itu terserah mereka gitu teman-teman. Aku juga udah nanyain Pak Tukang, mereka itu mau dikasih cemilan apa. Katanya itu ya mau apapun dikasih itu ya, kadang itu tetap aja makannya sedikit karena kami itu katanya nggak terlalu pemakan. Jadi ya udah ya teman-teman ya, takutnya nanti malah ada yang komen, Bun gorengan terus Pak Tukangnya nggak bosen gitu ya. Jadi kadang itu juga suka aku kasih roti, kadang gorengan. Cuman kadang pas aku bikin minuman kan nggak yang selalu aku record gitu ya teman-teman.
Oke, udah beres. Aku itu ngasih Pak Tukang itu minum sama cemilan. Di sini aku tuh lanjut buat ngejemurin pakaian yang udah aku cuci kemarin sore juga. Pokoknya sekarang itu apa-apa itu riuhnya itu di sore hari sih teman-teman. Kalau untuk kegiatan di siang hari yang masak-masak itu ya nggak riuh-riuh banget lah ya. Pokoknya masih sama sih kayak hari-hari biasa. Karena memang kan Pak Tukang itu bukan aku kasih makan gitu ya teman-teman. Jadi mereka tuh bawa nasi sendiri gitu. Oke, di sini aku lanjutin juga buat ngejemurin kasur karena emang kasur ini tuh masya Allah ini tuh banyak banget debu gitu loh teman-teman. Jadinya aku tuh kadang itu suka hampir setiap hari gitu aku jemurin kasur. Terus juga kadang itu aku kebas-kebasin gitu ya. Mungkin efek dari di belakang itu ini ya teman-teman kayak semen, pasir semuanya itu kan di belakang gitu ya, lagi renov gitu. Jadi mungkin itu pada masuk gitu debunya ke dalam rumah. Alhasil kadang itu kan kasurnya suka dijemur ditaruhnya kan di depan TV ya atau di ruang serbaguna gitu teman-teman. Jadi ya mungkin itu mondar-mandir gitu kan kitanya jadi banyak debu gitu ya. Jadi ya setiap hari itu pasti harus dikebas-kebasin karena kalau enggak gitu itu enggak enak banget sih buat ditidurin, debunya banyak banget. Oke, di sini aku lanjutin lagi kegiatan aku berberes-beres di kamar. Masya Allah, pokoknya kalau kamar aku mah begini aja ya. Kemarin tuh ada yang nanya, Bun, seger banget gitu ya kamarnya tuh catnya warna hijau. Iya teman-teman, aku tuh juga seneng sih sebenarnya warna hijau. Cuman menurut aku pribadi warna hijau kamar aku ini tuh kelihatan butek di kamera gitu ya. Jadi aku berharapnya nanti kalau misalnya ada rezeki pengen ini tuh diganti jadi warna putih. Cuman ya sekarang ini kan masih renov ya teman-teman. Jadi ya kemungkinan itu ya masih lama gitu teman-teman buat ngecat ini tuh warna putih karena ya karena ya harus ngumpulin budgetnya dulu gitu kan. Sekarang ini kayak masih fokus buat uang apapun yang kami punya itu ya buat renov dapur biar beres gitu kan. Semoga aja juga nanti tuh ada budgetnya biar bisa sekalian di plester gitu teman-teman. Cuman kalau misalnya nanti memang budgetnya nggak cukup ya nggak apa-apa, di plesternya itu belakangan aja. Oke deh, kamar udah bersih, udah rapi. Aku tuh tadi lanjut buat mandiin anak-anak dan ini aku lagi pakein mereka baju gitu. Jadi ini tuh aku pakein pertama bajunya tuh si kakak dulu ya teman-teman. Karena si adik tadi tuh dia kabur-kaburan, jadi ya udah nggak apa-apa si kakak duluan. Pokoknya kalau anak-anak itu siapa yang mau duluan diurus ya udah itu duluan gitu. Kalau misalnya adik lari-larian ya udah kakak dulu yang aku urus gitu. Karena kalau misalnya harus selalu adik dulu atau selalu kakak dulu gitu teman-teman, ya nggak bisa juga gitu ya. Karena kan namanya juga anak kembar, kadang itu kumat-kumatan gitu merekanya teman-teman, kadang itu ya mudah diatur, kadang juga susah gitu ya. Pokoknya setiap anak itu kita pasti punya tantangan tersendiri ya teman-teman dalam ngurusin mereka gitu. Nah di sini tuh si Ade dia tuh minta bedak terus teman-teman, tapi yang dibedakin malah cuman daerah mulutnya doang gitu ya. Ya kalau misalnya dia itu ngerengek-ngerengek minta bedak terus gitu ya, kadang aku suka kasih aja sih sedikit biar nggak kabur-kaburan gitu teman-teman. Itu si kakak juga udah ngerengek teman-teman minta bedak karena dia tuh mau ngebedakin si boneka bobanya ya. Jadi aku kasih aja tapi sedikit gitu. Oke, alhamdulillah udah beres. Aku tuh mandiin anak-anak. Di sini aku mau lanjut buat nyiapin anak-anak tidur ya. Seperti biasalah teman-teman. Beginilah kegiatan aku kalau misalnya udah di siang hari gitu ya. Jadi ini tuh sebelum Pak Tukang itu makan siang teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya pas mereka itu udah mau makan siang, biasanya pada sholat dulu kan. Habis sholat baru pada makan siang. Nah pas udah mereka makan siang, disitulah aku harus gercep lagi buat bikinin minuman gitu teman-teman. Entah air putih dikasih es atau es teh gitu teman-teman. Jadi sini sebelum jam Pak Tukang itu makan siang, aku siapin anak-anak buat tidur supaya nanti pas aku tuh dari mereka itu udah tertidur gitu ya. Dan biasanya juga aku suka kasih musik teman-teman. Aku nyalain speaker kecil yang ada di kamar itu, terus aku nyalain musik agar kalau ada yang berisik-berisik mereka itu nggak kaget dan nggak kebangun gitu. Karena kalau misalnya anak-anak itu tidurnya nggak puas, mereka tuh biasanya bakalan rewel dan banyak tingkah gitu. Oke teman-teman, singkat cerita anak-anak tuh tadi udah tidur. Di sini aku lanjutin buat bikin es teh ya teman-teman buat Pak Tukang. Nah di sini tuh aku untuk menghemat budget juga aku tuh bikin es batu sendiri ya teman-teman. Ya walaupun satu malam kadang aku cuma bikinnya 1, 2 gitu ya. Pokoknya secukupnya aja. Tapi daripada beli kan lumayan teman-teman, belinya itu 1.001. Dan kalau setiap hari kan juga lumayan gitu ya. Jadi ya udah bikin aja biar lebih hemat budget. Oke, ini es tehnya juga udah jadi nih teman-teman. Tadi juga udah aku cicip ya teman-teman si es tehnya ini. Jadi ini tuh udah manis banget. Pokoknya ini tuh udah dari tadi sih teman-teman aku masaknya es tehnya gitu. Jadi airnya juga udah dingin gitu. Nah, di sini aku lagi siapin nih teman-teman minuman buat Pak Tukang karena Pak Tukang itu tadi lagi habis sholat gitu, terus mereka duduk-duduk bentar jam-jamin mau makan gitu.
Oke teman-teman, setelah aku nyiapin Pak Tukang itu minuman ya, di sini aku mau liatin ke kalian untuk progres renovasi di hari ke-16. Jadi kemarin tuh juga ada yang komen, Bun panjangin dong durasi pas renovnya gitu ya. Kadang aku tuh bingung teman-teman mau manjangin, kenapa? Karena kan kerjaan Pak Tukang tuh ya gini-gini aja gitu ya. Takutnya malah kalian tuh bosen gitu ngeliatin kalau misalnya video renov itu terlalu panjang. Makanya aku selalu gabungin video renovasi itu dengan konten keseharian aku gitu ya. Entah kadang aku masukin di awal video, kadang di pertengahan video, kadang di akhir video gitu ya. Itu untuk apa? Ya agar kalian tuh nggak bosen gitu. Nah teman-teman, di hari ke-16 ini tuh Pak Tukang lagi nyiapin mal ya. Aku nggak tahu juga sih mal itu apa, mungkin papan-papan penyangga itu ya teman-teman. Karena memang ini tuh mau dicor atau mau didak. Jadi itu adalah area laundry room aku ya teman-teman. Maksudnya ini tuh bakalan aku jadiin laundry room nantinya. Nah jadi di sini ini tuh mau dicor gitu teman-teman di bagian atasnya. Jadi itu tadi udah dipotong-potongin besi juga sih sebagian sama Pak Tukang ya. Jadi kalau misalnya ngecor kayak gini tuh ya wajib pakai besi ya teman-teman biar kokoh gitu. Nah di sini tuh mau dicor karena memang nanti tangki air aku yang aku letakkan di teras itu nanti bakalan dinaikinnya itu di situ teman-teman, di atas laundry room aku gitu ya. Jadi nanti tuh nggak bikin tempat yang lain gitu. Jadi di situ aja. Makanya hari ini Pak Tukang itu bener-bener seharian cuman ngecor atau ngedak sih itu ya teman-teman di atas laundry room itu. Karena buat tempat tangki air gitu ya. Jadi seharian itu mereka tuh kayak bikin malnya gitu ya. Terus kayak ngecornya dan itu tuh sampai sore gitu teman-teman baru kelar gitu ya. Di hari ke-15 kemarin teman-teman, Pak Tukang itu hanya kerja sendirian ya. Pak Tukang yang lagi motong besi ini yang kerja sendirian. Karena memang kemarin itu adiknya itu lagi ada kegiatan gitu di dekat rumahnya. Alhasil nggak bisa ikutan. Dan hari ini si Bapak Tukang yang satu lagi yang itu yang baju warna putih itu udah bisa ikutan kerja lagi. Cuman memang ini tuh adalah hari terakhir Bapak Tukang yang ini tuh kerja teman-teman. Karena di hari selanjutnya itu Pak Tukang yang ini udah nggak kerja lagi. Jadi yang kerja tuh nanti cuma satu ya tukangnya teman-teman. Jadi setelah ini kan udah nggak ada nih teman-teman kerja masang bata atau apa gitu ya. Jadi nanti tuh tinggal masang kuda-kuda atau perkayuan gitu buat atap. Habis itu ya masangin atap gitu. Habis itu melantai. Habis itu udah beres kerjaannya mereka ya teman-teman. Jadi borongannya itu ya cuman sampai di situ. Jadi nanti kalau misalnya aku tuh pengen plester, ya itu lain lagi budgetnya gitu ya teman-teman. Tapi aku belum tahu sih teman-teman, entah bakalan bisa diplester sekalian nanti apa gimana, aku juga belum tahu pasti karena masih nunggu kepastian budget ya. Masya Allah pokoknya kalau udah gini mah aku nggak bisa pastiin teman-teman ya, tergantung dengan budget aja gitu ya. Kalau misalnya nanti memang ada rezekinya, ada budgetnya, bakal sekalian direnovasi, bakalan sekalian diplester gitu. Cuman sesuatu yang mungkin aku bilang itu aku tuh pengennya agak keras gitu ya niat aku tuh pengen banget untuk area kamar mandi, laundry room dan juga meja kompor itu bakalan aku keramik gitu ya. Dan aku tuh bakalan beli keramiknya itu dari pendapatan aku di YouTube teman-teman. Alhamdulillah gitu ya, sedikit ngebantu lah teman-teman. Karena kalau misalnya buat beli keramik itu dari budget yang kami punya itu tuh nggak ada teman-teman, nggak ada budgetnya gitu ya. Jadi alhamdulillah aku tuh ada pendapatan kan dari YouTube gitu. Jadi nanti pendapatan aku itu bakalan aku bikinin untuk beli keramik gitu. Nah di sini si Pak suami dia itu juga lagi nih ya teman-teman, lagi mau ngasih si ini ya apa sih namanya, adukan semen, pasir dan juga kerikil ya teman-teman buat ngecor ya. Dan ya pokoknya kalau udah kerja yang ngecor-ngecor gini di bagian atas itu memang benar-benar butuh beberapa orang ya, karena kalau satu orang pasti nggak bakalan bisa, susah banget ya teman-teman. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah nggak nyangka banget di hari ke-16 ini tuh udah tinggal ngecor ini. Jadi kalau besok itu Pak Tukang itu libur teman-teman ya. Jadi Pak Tukang itu libur dulu karena memang Pak Tukang itu dalam 1 minggu itu liburnya 1 hari ya. Mungkin karena capek juga ya, wajar sih teman-teman. Cuman karena memang aku borongan teman-teman ya, nggak terlalu khawatir banget lah ya. Ditambah lagi kerjaan Pak Tukang itu benar-benar gercep. Alhamdulillah nih teman-teman, untuk hari ini tinggal ini ya, cuman ngecor di bagian area ini ya teman-teman, bagian atas laundry room buat tempat naruh si tangki air aku. Alhamdulillah pokoknya udah seneng banget ngelihat progresnya udah segini.
kayak bener-bener bersyukur banget gitu ya, akhirnya bisa juga aku tuh renovasi gitu. Walaupun renovasinya baru bagian area belakang ya teman-teman, semoga nanti ada budgetnya dan bisa nyusul untuk renovasi di area bagian depan juga. Intinya sekarang ini kalau misalnya udah ngelihat seperti ini tuh otomatis kita bakalan lebih semangat gitu ya teman-teman buat nyari cuan dan juga pastinya buat nabung gitu ya biar semoga aja gitu ya nanti tuh tabungannya cepat kekumpul. Jadinya nanti di bagian area depan itu juga bisa diganti batu bata juga ya teman-teman biar lebih kokoh gitu. Ya kalau bisa di bagian depan sih kalau saat sekarang ini alhamdulillah sih masih kokoh teman-teman, yang parah itu memang kemarin di bagian area dapur ya. Udah, pada lapuk-lapuk gitu semuanya teman-teman, tiangnya atau enggaknya gitu ya. Kalau yang depan itu alhamdulillah masih kokoh. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin kegiatan aku dan progres renovasi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.